Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat melaksanakan kelas virtual kali ini. Walaupun hanya lewat virtual, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, buku paketnya tolong dibuka halaman 40. Nah, dan nanti disiapkan juga untuk catatannya juga ya. Apabila ada materi yang penting dan juga belum paham, nanti bisa ditanyakan. Nah, untuk memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan dan ya. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang puisi. Nah, berdasarkan KD yang telah kita pelajari kemarin. Nah, kalau masih ada yang ingat, kita akan mempelajari tentang puisi. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang unsur pembangun dalam puisi tersebut. Nah, mengulas kembali tentang materi yang kemarin ya anak-anak. Puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyairnya dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Jadi, puisi itu semacam tulisan yang mengungkapkan tentang perasaan kita. Nah, yang paling identik dengan puisi yakni itu adalah biasanya menggunakan majas dan juga irama. Nah, kemarin sudah dipelajari ya tentang apa itu majas. Ya, betul sekali, majas adalah bahasa kiasan yang dipergunakan untuk menciptakan kesan atau yang nanti bisa membuat kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Seperti itu ya anak-anak. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang unsur-unsur pembangun dalam puisi. Unsur-unsurnya ada berapa? Ya, betul, ada dua. Yang pertama yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik sendiri yakni unsur yang terkandung dalam puisi dan memengaruhi puisi tersebut, yakni sebagai karya sastranya ya. Nah, unsur intrinsik ini sendiri ada berapa anak-anak? Ya, ada 7 ya. Nah, yang pertama yaitu ada diksi atau pilihan kata. Nah, diksi ini adalah pembangun dalam puisi ya. Biasanya itu penulis memilih kata dengan cermat dengan cara mempertimbangkan makna. Nah, selain itu juga kedudukan kata ini juga sangat penting untuk keseluruhan puisi. Yang kedua ada imaji atau semacam daya bayang. Nah, ya. Imaji ini adalah penggunaan kata-kata yang konkret dan khas yang dapat menimbulkan imaji atau visual baik itu auditif dan taktil. Nah, yang ketiga ini sudah saya singgung tadi yakni ada majas atau gaya bahasa. Nah, gaya bahasa dalam puisi sendiri yaitu bahasa yang dipakai penyair itu nanti bisa digunakan untuk mengatakan sesuatu dengan memakai kata-kata yang bermakna kiasan atau ungkapan. Yang keempat yaitu ada bunyi. Bunyi dalam puisi yaitu bisa mengacu pada penggunaan kata tertentu sehingga nanti bisa menimbulkan efek nuansa yang berbeda. Nah, yang selanjutnya ada rima. Nah, yang kelima itu ada rima ya anak-anak. Rima sendiri yaitu adalah persamaan bunyi dalam puisi yang bertujuan untuk menimbulkan efek keindahan. Nah, biasanya kan kalau A, B, B kayak gitu ya. Nah, yang keenam yaitu ada ritme. Nah, selain rima tadi, dalam puisi juga diperlukan adanya ritme. Nah, ritme dalam puisi ini ya anak-anak adalah dinamika suara dalam puisi agar tidak monoton bagi penikmat puisi. Nah, yang terakhir, yang ketujuh yaitu ada tema. Nah, kalau tema sendiri ya anak-anak ini biasanya gagasan pokok yang ingin disampaikan oleh penulis melalui puisinya. Nah, selanjutnya anak-anak, selain ada unsur intrinsik, tentunya ada juga unsur ekstrinsik ya. Nah, unsur ekstrinsik sendiri dalam puisi ini anak-anak ya, ini adalah unsur-unsur yang berada di luar puisi dan mempengaruhi kehadiran puisi tersebut sebagai karya seni ya.
Adapun yang termasuk dalam unsur ekstrinsik puisi itu ada 4, yakni ada aspek historis, yang kedua ada aspek psikologis, yang ketiga ada aspek filsafat, dan yang keempat yakni ada aspek religius. Nah, yang pertama anak-anak, aspek historis. Nah, aspek historis ini adalah semacam unsur kesejarahan ya, atau gagasan yang tergandung dalam puisi. Nah, biasanya itu kalau sang penulis atau sang pencipta suatu karangan karya sastra ini biasanya menggunakan historis yang mengenai sejarah, atau melihat seperti kalau ada yang familiar biasanya ada puisi tentang kemerdekaan. Nah, itu namanya dari segi aspek historis. Nah, yang kedua yaitu ada aspek psikologis. Nah, aspek psikologis itu apa? Yaitu aspek kejiwaan. Yakni biasanya disalurkan oleh kejiwaannya si pengarang ya. Kalau pengarangnya lagi sedih, biasanya puisinya sedih kayak gitu. Kalau lagi senang, biasanya senang. Nah, itu biasanya dimuat dalam puisi oleh si pengarang. Nah, yang ketiga ada aspek filsafat. Filsafat ini berkaitan dengan erat ya dengan puisi ya tentunya, dan karya sastra secara keseluruhan. Nah, secara filosofis itu artinya apa kayak gitu biasanya ya anak-anak. Nah, yang keempat yaitu ada aspek religius. Nah, dalam puisi biasanya itu mengacu pada tema yang umum, yang biasanya diangkat oleh penyair. Nah, kayak gitu biasanya tentang agama seperti itu, atau spiritual kayak gitu. Nah, itu adalah pembahasan mengenai unsur-unsur puisi yang terbagi menjadi 2 ya tadi anak-anak. Yang pertama yaitu tadi apa? Ya, yang pertama itu ada unsur intrinsik, yang kedua yaitu ada ekstrinsik. Nah, nanti bisa dipelajari terlebih dahulu ya. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan kepada Bapak. Nah, selamat belajar ya. Nah, nanti saya beri waktu 5 menit untuk apabila ada pertanyaan atau ada kesulitan nanti bisa ditanyakan terlebih dahulu. Baik, waktu habis. Saya kira tidak ada pertanyaan ya anak-anak, berarti kurang lebih paham ya kita semua, dan saya rasa juga materinya juga cukup mudah. Nah, yang selanjutnya kita akan pelajari tentang ciri-ciri puisi. Nah, secara umum apa sih ciri-ciri puisi tersebut? Nah, kalau kita menelisik kembali secara umum ya, ciri-ciri puisi yaitu adalah yang pertama, penulisannya biasanya terdiri dari bait yang di dalamnya berisi baris-baris. Nah, yang kedua ya ini banyak menggunakan gaya bahasa atau majas ya, yang tadi sudah kita bahas. Nah, yang nanti bermakna kiasan atau diungkapkan dengan kiasan kayak itu. Terus yang terakhir atau yang ketiga itu ada terikat oleh persajakan rima dan irama. Nah, membahas tentang puisi ya anak-anak. Puisi itu ada puisi lama dan ada puisi baru kayak gitu kan. Nah, apa sih ciri-cirinya Pak? Nah, kita akan bahas selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri puisi lama. Kita bahas dulu ya ciri-ciri puisi lama itu apa saja, biar nanti bisa membedakan dengan puisi baru atau yang modern. Nah, ciri-ciri puisi lama yaitu biasanya nama pengarangnya tidak diketahui atau anonim. Nah, penyampaiannya itu bersifat dari mulut ke mulut sehingga tak heran jika disebut dengan sastra lisan. Nah, puisi lama itu juga bisa dinamakan sastra lisan ya anak-anak. Nah, yang selanjutnya yaitu sangat terikat dengan aturan. Biasanya itu seperti jumlah baris tiap bait, terus suku kata, terus maupun rimanya itu biasanya itu ada aturannya tersendiri kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada ciri-ciri puisi lama. Puisi lama ralat anak-anak, ada puisi modern. Nah, ciri-ciri puisi modern ya anak-anak, maaf ya Bapak tadi. Nah, ciri-ciri puisi modern itu biasanya nama pengarangnya pasti diketahui ya. Terus ada mempunyai bentuk yang rapi dan persajakan yang akhir yang teratur, kalau A, B, B kayak gitu ya. Terus gaya bahasanya dapat berubah-ubah. Nah, terus untuk perkembangannya sendiri puisi modern itu bisa melalui lisan dan juga
bisa tertulis ya anak-anak ya. Nah, umumnya itu biasanya berbentuk 4 seuntai. Nah, biasanya tiap barisnya juga terdiri atas sebuah gatra. Nah, yang di dalamnya dari tiap-tiap gatra ini berisi 4 sampai 5 suku kata seperti itu. Nah, paham ya anak-anak ya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan ya anak-anak, saya kira juga materinya juga cukup mudah dan mudah dipahami juga, tidak ada kesulitan saya kira. Nah, tadi kan Bapak sudah jelaskan tentang ciri-ciri puisi lama dan puisi modern. Nah, apa sih Pak contoh-contohnya puisi lama dan puisi modern itu? Nah, kayak gitu kan pasti. Nah, Bapak akan jelaskan yang pertama tentang puisi lama dahulu. Nah, contohnya puisi lama itu apa saja Pak? Nah, yang pertama itu ada pantun, yang kedua ada gurindam, yang ketiga ada karmina, yang keempat ada swaloka, terus ada syair, ada sloka, ada mantra, dan ada talibun. Nah, puisi baru itu yang bagaimana Pak? Nah, untuk contoh-contohnya puisi baru itu ada 7. Nah, pertama itu ada himne, terus yang kedua ada ode, yang ketiga ada romansa, yang keempat ada epigram, yang kelima ada elegi, selanjutnya ada balada, dan juga yang terakhir itu ada satire. Nah, agar anak-anak nanti bisa lebih paham, nanti Bapak akan tampilkan ya contohnya. Yang pertama itu ada pantun. Nah, contohnya seperti ini, lihat ya. Selanjutnya ada syair. Nah, contohnya seperti ini. Nah, yang puisi baru contohnya seperti apa Kak? Nah, yang pertama ya saya ambil yang beberapa saja ya. Nah, yaitu ada romansa, contohnya seperti ini. Terus ada balada, contohnya itu seperti itu. Nah, anak-anak bisa dipelajari dan nanti kalau ada kesulitan bisa langsung ditanyakan. Kalau masih ingin dipelajari lebih dahulu, ini nanti pelajarannya bisa dipelajari di rumah, dibaca-baca lagi. Kalau ada kesulitan dan belum paham, nanti bisa ditanyakan lewat WA Group seperti itu ya. Dan nanti Bapak akan menjelaskannya kembali pada pertemuan virtual yang selanjutnya seperti itu. Nah, saya kira cukup ya materi untuk kali ini. Oh ya, ada tugas ya anak-anak ya. Nah, tugasnya nanti minggu depan kita akan membuat sebuah puisi. Nah, itu nanti anak-anak bisa membuat rancangannya terlebih dahulu ya. Bisa dirancang terlebih dahulu ingin membuat apa, misalnya pantun, gurindam atau apa. Terserah ini tentang puisi lama atau puisi baru. Nah, seperti itu. Atau mungkin bisa bisa membuat puisi langsung juga boleh, tapi alangkah lebihnya kita rancang terlebih dahulu temanya apa seperti itu, dan nanti kita akan latihan buat puisi. Minggu depan nanti kita bisa latihan berpuisi seperti itu ya anak-anak. Mungkin sekian, kalau tidak ada pertanyaan, kurang lebihnya mohon maaf, saya pamit undur diri ya. Oh ya, sebelum pelajaran Bapak akhiri, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu, membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, terima kasih anak-anak, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.